Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi 9 Juli 2025. Mari sebelum kita beraktivitas saudaraku, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita mempersiapkan hati pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, ajarilah kami untuk memahami firman-Mu. Berikan kami Roh-Mu yang kudus untuk menerjemahkannya di dalam kehidupan kami, supaya kami memahaminya dan kami sungguh boleh melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudaraku, ketika kita dicobai, mari kita yakin bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tetapi sering sekali kita merasa tersinggung ketika orang berkata, wah itu nggak seberapa, itu biasanya itu. Padahal kita sudah merasa bahwa kita sangat menderita, mengalami kerugian, dan kita merasa sakit. Tapi orang dengan gampangnya berkata, biasanya itu. Tetapi sesungguhnya saudaraku memang benar ya, seperti apa yang kita baca tadi, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tapi dengan catatan saudaraku, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, jadi pencobaan yang kita alami sesungguhnya bukan berasal dari Tuhan, tetapi pencobaan itu datangnya dari si iblis. Ya, seperti yang bisa kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudaraku, Tuhan Allah tidak mencobai manusia. Tetapi Tuhan kita Maha Baik, Dia mengizinkan pencobaan itu untuk kita hadapi. Tetapi tidak berhenti di situ saudaraku. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi saudaraku, Allah itu Maha Baik, Dia akan memberikan kekuatan pada saat kita sedang dicobai. Dan tidak berhenti di situ saudaraku, dikatakan di kalimat selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oleh karena itu saudaraku, sesungguhnya kita tidak perlu khawatir apabila kita sedang mengalami penderitaan, kesulitan ataupun pencobaan, oleh karena Tuhan memperhatikan kita, memperdulikan kita, memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jadi sama seperti apa yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, apapun yang kita alami itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi dengan catatan saudaraku, bagi kita yang mengasihi Dia, artinya bagi kita yang setia dan taat kepada peraturan-peraturan Tuhan. Karena penderitaan-penderitaan itu bisa timbul karena
kita sendiri yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, kalau kita melakukan penipuan, kejahatan, kemudian kita menderita di penjara, nah itu bukanlah penderitaan yang benar. Artinya penderitaan yang kita buat sendiri, saudaraku, bukan karena melakukan kebenaran. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita sudah melakukan hal yang benar, dan apabila pencobaan itu datang, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan Maha Baik memberikan jalan keluar atas problem-problem atau penderitaan yang kita alami, dan kita akan cakap menanggungnya. Demikian, saudaraku, terpujilah Tuhan kita yang Maha Baik, yang memberikan perlindungannya kepada kita, bukan saja menyelamatkan kita, tetapi Dia juga memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, yang menguatkan kami kembali ketika kami mengalami pencobaan. Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami cakap atau dapat menanggungnya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara kami yang mengalami pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan. Tuhan menguatkan mereka Bapa, meyakinkan mereka bahwa Tuhan Maha Baik, memberikan pertolongan-Mu kepada mereka. Saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, Tuhan memberikan jawaban atas pergumulan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.